Halo Ibu Bapak, seperti apa Ibu dan Bapak merespon kejadian intoleransi di sekolah selama ini? Ketika tindakan intoleransi ditanggapi dengan cepat, secara tidak langsung kita memberikan sinyal lingkungan sekitar bahwa tindakan intoleransi tidak semestinya terjadi, terutama di satuan pendidikan. Sebaliknya, penanganan yang lambat akan mengirimkan pesan bahwa diskriminasi merupakan hal yang wajar dan dapat membentuk budaya intoleransi di sekolah. Lalu bagaimana satuan pendidikan dapat menanggulangi intoleransi yang sudah terjadi di sekolah? Berikut ini adalah 6 kunci yang tepat agar tindakan intoleran bisa dibabat. Yang pertama, memberikan pertolongan. Wali kelas, guru BK, maupun guru lain harus segera memberikan pertolongan yang cepat dan tepat kepada korban tindakan intoleransi di satuan pendidikan. Pertolongan dapat dilakukan melalui layanan responsif yang disediakan oleh layanan bimbingan dan konseling. Dalam memberikan layanan responsif, pendidik perlu bersegera menangani isu yang terjadi, dimulai dari pencarian informasi yang menyeluruh. Bersikap netral dan objektif dalam proses penanganan isu dengan mengedepankan kebutuhan korban. Melakukan pendampingan secara intensif bagi peserta didik yang menjadi korban dengan melibatkan keluarga dan tenaga profesional jika dibutuhkan. Berkomitmen dalam menjalin komunikasi dan melakukan pemantauan guna perbaikan iklim satuan pendidikan yang berkelanjutan. Berkomitmen dalam berkolaborasi untuk membuat program edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan dan melakukan penguatan karakter peserta didik. Dalam kasus intoleransi yang dilakukan oleh anak tersebut juga diperlakukan seperti korban yang berhak mendapatkan layanan bantuan dan rehabilitasi. Yang kedua, melaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Pendidik perlu melaporkan setiap tindak intoleransi yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku kepada orang tua atau wali. Yang ketiga, melakukan identifikasi fakta. Pendidik perlu memastikan fakta tindakan intoleransi yang terjadi dari berbagai pihak yang terlibat dan mengetahui tindakan intoleransi tersebut. Dengan memahami kejadian dari berbagai macam perspektif, pendidik akan terhindar dari bias dan dapat menindaklanjuti kasus secara netral dan profesional. Yang keempat, berkoordinasi. Ibu dan Bapak perlu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka penanganan tindak intoleransi jika dibutuhkan. Contohnya, meliputi lembaga perlindungan anak atau psikolog dan psikiater. Namun perlu diingat bahwa tindakan pertama perlu diinisiasi oleh pihak sekolah. Yang kelima, menjamin hak peserta didik. Poin paling penting yang perlu diperhatikan adalah menjamin hak peserta didik agar terpenuhinya hak akan pendidikan, terpenuhinya hak perlindungan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, dan mendapatkan rehabilitasi dan atau fasilitasi pemulihan baik sebagai korban maupun pelaku. Yang keenam, melaporkan. Jika dibutuhkan, satuan pendidikan dapat melapor kepada aparat penegak hukum dan dinas pendidikan setempat apabila terjadi tindak intoleransi yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat, berdampak pada fungsi tubuh, atau kematian korban untuk membentuk tim independen oleh pemerintah daerah. Di samping itu, tindak intoleransi di lingkungan satuan pendidikan juga dapat dilaporkan oleh semua lapisan masyarakat melalui laman portal lapor, yaitu kemdikbud.lapor.go.id.
Alur proses pengaduan adalah sebagai berikut. Dalam melakukan penanggulangan kasus intoleransi di satuan pendidikan, pendidik perlu terus berpegang pada prinsip penanggulangan di satuan pendidikan, yaitu 1. Kepentingan terbaik bagi anak. 2. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 3. Persamaan hak, tidak diskriminatif. 4. Pendapat peserta didik. 5. Tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Dan 6. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Nah, Ibu dan Bapak Guru, itulah 6 kunci yang perlu satuan pendidikan lakukan dalam merespon tindakan intoleransi yang terjadi di satuan pendidikan. Coba identifikasi apakah mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan Ibu dan Bapak perlu diubah, dipertahankan, atau ditingkatkan. Yuk kita sama-sama lengkapi agar sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman untuk belajar, untuk masa depan.